Di bawah naungan langit Magetan, tersembunyi sebuah kelurahan yang tidak hanya hidup, tapi menghidupi. Sampung, sebuah ruang di mana budaya bukan sekedar warisan, tapi denyut nadi sehari-hari. Terletak di Kecamatan Kawedanan, Kelurahan Sampung dikenal sebagai destinasi budaya yang tumbuh dari akar sejarah, bercabang pada tradisi, dan berbunga dalam seni-seni modern. Dusunnya di Sampung itu ada 3 ya, RW ya kita di sini. Karena kelurahan biasanya RW. Itu ada RW 1, RW 2, dan RW 3. RW 1 itu kalau dusun dinamanya kan Sampung Lor. Kalau RW 2 Sampung Kidul, dan RW 3 itu Bujan. Lebih dari 2.300 jiwa tinggal dalam harmoni, bekerja sebagai petani, guru, pegawai negeri, pelaku usaha rumahan, dan tentunya pelestari budaya. Budaya di Sampung juga tersaji dalam rasa di dapur-dapur rumah yang menghidupkan ekonomi kecil dan tradisi lokal. Pak Kasdi sejak 1983 memproduksi lempeng dan kerupuk kuda lumping dengan tangan sendiri. 40 kg per hari diolah, dibungkus, dan dipasarkan dengan brand lokal Bu Suratmi. Hasilnya menjadi oleh-oleh khas yang dicari warga saat hari raya. Kula nek isi lempeng niku perbungkuse niku 1.000. Dados mengke sak gombyok ni sini kan 5 bungkus. Ini 5.000. Tapi nek kreceke mentah niku per kilone 27. Tapi nek kerupuk lempeng niku sing kemasan niku perbungkus niku 10.000. Mungkin kula mulai kerja pada jam 3 nganti sampai selesai. Nggih langsung goreng langsung masak. Biasanya sampai jam 12. Di rumah lain, tempe diproduksi setiap pagi. Sang anak merebus kedelai, ayah memotong daun, dan tetangga ikut membungkus. Setiap hari, 4 kg tempe siap dipasarkan, dijajakan oleh tukang sayur keliling. Usaha ini kecil, tapi terdapat syarat nilai, kerjasama, kepercayaan, dan keberlanjutan. Lalu ada rengginang, cemilan yang renyah dan berkarakter. Dari ketan putih, garam, bawang, dan gula Jawa, lahir 2 varian, gurih dan manis. Dibuat sesuai pesanan, diberi label lokal, dan bahkan sudah menembus pasar oleh-oleh luar kota. Yang mentah dijual per kilo, yang matang disajikan seharga Rp1.000 per biji. Sederhana, tapi mengakar kuat dalam denyut ekonomi desa. Sampung bukan sekedar pelestari masa lalu, tapi juga pencipta budaya baru. Reog kembali hidup sejak 2015. Tak lagi hanya dikenang, tapi dimainkan, ditampilkan, dan dihidupi. Awal mulanya masyarakat itu menginginkan kesenian reog. Nah, terus Pak Lurahnya Pak Lurah Supriyadi sing daleme etan prapatan kan pun purna pun pensiun. Dan itu akhirnya kan mensewu ada dana dari APBD dan izin diselipkan dibelikan dadak merak sagamelane zaman semonten diperbolehkan. Akhirnya tumbasnya dadak merak sak gonge ngoten lho Mbak, ceritane ngoten awal mulanya. Berkembang lalu konco-konco niku menginginkan adanya
campur sari reok kados sing jenengan mriksani mesine niku namanya campur sari niku kira-kira itu berjalan tahun 2020-an. 2020 ada kesenian campur sari reok. Iya. Campur sari pun mengalun, dicipta oleh warga lokal, menjadikan malam-malam Sampung tak sekedar sunyi, tapi berirama. Dan 3 tahun terakhir, sebuah budaya baru menjelma, Sampung Land Festival. Setiap RT dan RW membawa hasil bumi dalam kirap megah dengan tema berbeda tiap tahun. Dari petani, pejuang, hingga legenda desa. Warga berdandan, anak-anak tertawa, jalanan menjadi panggung terbuka bagi kearifan lokal yang dipadu kreasi modern. Malamnya ditutup dengan pentas seni yang memadukan musik tradisi dan pertunjukan kontemporer. Sampung Land Festival bukan sekedar agenda, tapi panggilan jiwa kolektif bahwa budaya hidup ketika kita bersatu merayakannya. Tak lupa, tiap tahun peringatan Suro dan Hari Besar Nasional menjadi titik temu antara tradisi dan kebersamaan. Di punden-punden tua, di makam para leluhur, warga melakukan penghormatan kepada para leluhur desa. Itu setiap tahun, Mbak. Pertama itu, kedua kali. Memang itu tinggalan nenek moyang. Istilahnya kalau mau menghapuskan silakan kalau berani. Soalnya apa? Namanya kita orang agama itu pasti harus percaya pada gaib. Gaib, ya kan, gaib nggak ada. Artinya gaibku tidak terlihat tapi terlaksana. Gaib itu ya tidak kelihatan tapi bisa terjadi. Itu namanya gaib. Maka dari itu yang di Punden itu dulu ada makam Mbak 2, Pak. Makamnya 2. Di Punden makam 2. Yang babat tanah sini termasuknya dimakamkan di situ. Lalu dengan adanya era kemajuan zaman itu diratakan, dibuat halaman. Itu sebenarnya bawahnya itu ada makamnya 2. Saya masih kecil, saya tahu persis itu. Dan namanya Suro itu setiap tahun itu mesti ada gambyong. Setiap tahun ada gambyong, pasti itu. Di antara semangat budaya dan ekonomi, ada organisasi warga yang menopang gerak bersama. Keaktifan Karang Taruna di Kelurahan Sampung itu untuk saya pribadi itu di 3 periode ini, karena memang Karang Taruna sifatnya 5 tahunan ya, sama kepemimpinan 5 tahunan, berarti otomatis 15 tahun sudah yang saya tahu di Kelurahan Sampung. Kalau yang paling berkesan sebenarnya nggak ada, cuma karena kita setiap tahun ada event seperti kirap budaya yang dikemas menjadi Sampung Land Festival, itu sudah menjadi, maksud saya di tahun ini alhamdulillah sudah menjadi agenda tahunan dari Dinas Budaya Kabupaten Magetan. Jadi setiap tahun pasti berkesan karena memang tema dari kirap budaya beda-beda. Dari awal kita menampilkan periode pertama, kita menampilkan hasil bumi. Yang kedua kita menampilkan kalau nggak salah kearifan lokal di Kelurahan Sampung. Dan
di periode ketiga ini kita menampilkan tempo dulu. Jadi memang setiap tahun ada yang benar-benar berkesan. Jadi tidak 1-2 event saja. Memang semuanya di 1 tahun ini berkesan. Setiap tahun berkesan lah. Sementara TPPKK dengan struktur 5 Pokja menggerakkan desa dari dalam. Terus untuk Pokja 1 kegiatan di bidang keagamaan. Terus untuk gotong royong juga di Pokja 1, untuk Pokja 2 itu ada kegiatan koperasi ya, pendidikan, koperasi itu. Pokja 3 salah satunya untuk sandang pangan papan itu. Untuk Pokja 4 itu meliputi bidang kesehatan. Sekitar 50 anggota aktif hadir setiap bulan, menjahit ide, menyulam program, dan menanam manfaat di seluruh lapisan masyarakat. Di balik gerbang sederhana, SDN Sampung muncul sebagai mimpi-mimpi kecil yang diasah setiap hari. Nah, untuk sejarah terbentuknya SDN Sampung 2, ini sebenarnya dulu SDN Sampung 2 ini kan ada 2, SDN Sampung 1 dan SDN Sampung 2. Kemudian di tahun 2003 itu di-regrouping. Awal mula dulu SDN Sampung 1 itu ya bentuknya dari masyarakat itu ya, awalnya dari dulu di tempat-tempat rumah warga, terus kemudian dibangun SDN Sampung 1 dan terus untuk SDN Sampung 2 ini merupakan Impres, program pemerintah Impres itu ya, itu kalau tidak salah tahun 73 kalau tidak salah itu. Terus di tahun 2003 itu di regroup sampai sekarang dan yang dihidupkan namanya SDN Sampung 2 itu sampai sekarang ini. Ekstrakurikuler seperti drum band, komputer, PTQ, dan dalam waktu dekat, tari tradisional membentuk generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga cinta pada budaya bangsa. Prestasi demi prestasi lahir bukan hanya dari lomba, tapi dari disiplin, kerja keras, dan cinta pada desa. Action. Ketika sore menjelang dan langit memerah, suara anak-anak mengaji terdengar dari surau kecil. TPQ ini menjadi rumah rohani bagi puluhan santri. Belajar membaca Quran tanpa dipungut biaya. Dari Iqra ke Juz Amma, dari sabar ke pemahaman, nilai-nilai luhur diajarkan untuk menumbuhkan generasi beriman. Selain itu, terdapat gereja Pantai Kosta yang dipimpin Pendeta Dwi Cahyono dengan 31 jemaat dari Sampung dan dari beberapa desa lain. Ibadah digelar 3 kali seminggu, Minggu sore, Rabu untuk pendalaman Alkitab, dan Jumat untuk ibadah doa. Dimulai dengan doa, pujian, khotbah, lalu doa penutup. Gereja ini dikenal memiliki toleransi tinggi, kerap hadir dalam kegiatan warga seperti selamatan. Berdiri sejak 1972, awalnya berlokasi di rumah jemaat sebelum dibangun di tanah wakaf dengan swadaya. Kini, selain ibadah, gereja juga memiliki kelompok penari tamborin yang aktif di berbagai acara. Ya, kita pernah ikut lomba PKK, lomba. Kalau yang terbaru ini, Kelurahan Sampung itu mewakili Magetan untuk penilaian lomba Kelurahan Berseri Pratama. Kemarin bulan Mei kita lolos administrasi dan diadakan kunjung lapang oleh tim provinsi, dan saat ini belum pengumuman. Jadi berhasilnya bagaimana belum keluar. Itu yang lomba paling terakhir yang kita ikuti.
Inilah Sampung, tempat di mana masa lalu tak dilupakan. Masa kini dijalani dengan semangat, dan masa depan disusun dengan harapan. Dari punden hingga panggung, dari keripik hingga reog, dari surau hingga pentas seni malam. Sampung bukan hanya desa, tapi destinasi budaya, di mana setiap orang bisa datang, belajar, dan jatuh cinta pada kehidupan yang menyatu antara tradisi dan kemajuan. Dengan gotong royong sebagai akar, seni sebagai dahan, dan karakter sebagai buah, Kelurahan Sampung menatap esok dengan langkah mantap.